Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami dari kelompok 5 Psikologi Pendidikan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum presentasi disampaikan, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri selaku moderator atas nama Rima Erviana dengan NPM 20130004. Kemudian ada Nabila Reva Eftiana dengan NPM 20130051. Lia Oktaviana dengan NPM 20130017, Ardan Iswanda 20130056, Siti Nurhaliza 20130013, dan yang terakhir ada Agnia Izzatunisa dengan NPM 20130034. Materi akan disampaikan oleh anggota kelompok secara bergantian. A. Pengertian sosiokognitif dan cara belajarnya. 1. Pengertian sosiokognitif. Teori sosiokognitif menambah pemahaman kita tentang bagaimana kita belajar dengan berfokus pada jenis pembelajaran yang terjadi, bahkan ketika tidak ada interaksi langsung dengan lingkungan. Lebih khusus lagi, teori sosiokognitif berfokus pada pembelajaran yang merupakan hasil dari mengamati orang lain atau mengamati konsekuensi dari perilaku orang lain. Kontribusi utama yang ditawarkan teori sosiokognitif untuk pendidikan yaitu konsep pembelajaran sosial, sebab akibat timbal balik, pemodelan, dan peraturan. 2. Pembelajaran sosial. Pembelajaran sosial terjadi ketika orang belajar dari mengamati perilaku orang lain. Pembelajaran sosial juga terjadi dari mengamati hasil lingkungan berasal dari perilaku orang lain. Dipelajari manusia terjadi dalam bentuk sosial dengan mengamati dan meniru orang lain. 3. Model penyebab timbal balik. Prinsip kedua dari teori sosiokognitif adalah gagasan sebab akibat timbal balik. Perbandingan teori belajar sosiokognitif dengan teori pembelajaran lainnya. Karena teori sosiokognitif menggunakan konsep penguatan dan hukum menjelaskan pembelajaran, yaitu penguat positif dan negatif, presentasi dan penghapusan, menghukum, memainkan peran sentral dalam menjelaskan bagaimana orang dari perspektif perilaku. B. Pemodelan alat pembelajaran sosial. Efek pemodelan dapat berupa penghambatan dan fasilitasi. Pertama, efek penghambatan. Kedua, efek dishibitori. Ketiga, efek fasilitasi respon. 2. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemodelan ada 4, yaitu yang pertama, perhatian, kedua, retensi, ketiga, produksi, dan keempat, motivasi. Selanjutnya, C. Pandangan konstruktivis terhadap cara belajar. Yang pertama ada konstruktivisme individu. Konstruktivisme individu juga dikenal sebagai konstruktivisme kognitif atau konteks psikologis. Yang kedua, ada konstruktivisme individu di kelas. Metode pembelajaran konstruktivisme individu dicirikan dengan terlibat secara aktif siswa dalam percobaan untuk mengembangkan pemahaman yang bermakna. Konstruktivisme sosial dan Vygotsky. Konstruktivisme individu yang mementingkan bagaimana individu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru. Konstruktivisme sosial menekankan pada peran sosial konteks dalam konstruksi pengetahuan. Teori sosiokultural Vygotsky telah dikembangkan lebih lanjut menjadi pembelajaran yang ditempatkan teori yang memandang belajar sebagai fenomena yang tidak mungkin terpisah dari konteks di mana hal itu terjadi. D. Konstruktivisme sosial di ruang kelas. 1. Pembelajaran komparatif. 2. Bimbingan dan pengajaran timbal balik. 3. Komunikasi peserta didik. 4. Pembelajaran berbasis masalah. 5. Diskusi kelas. 6. Pengalaman pembelajaran informal. E. Keragaman dalam pembelajaran sosial dan pembelajaran konstruktif. 1.
keberagaman dalam pembelajaran sosial. 2. Keragaman dalam pembelajaran dengan lingkungan konstruktivis. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.